Ahli tafsir Al-Quran, Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim Al-Hafiz menegaskan lebih memilih beribadah kurban kambing untuk satu orang daripada kurban sapi patungan. Gus Baha memiliki alasan yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan tentang alasan Gus Baha lebih memilih beribadah kurban kambing untuk satu orang daripada kurban sapi patungan. Simak penjelasan berikut ini sampai selesai agar dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum kurban, ada yang mengatakan wajib dan ada pula yang berpendapat sunnah. Terlepas dari perbedaan hukum kurban, Allah telah memerintahkan ibadah kurban. Dua di antaranya dalam surah Al-Kautsar dan Al-Hajj. Di Indonesia sendiri, ada sejumlah hewan kurban yang populer. Di antaranya kambing atau domba dan sapi kerbau. Dari sejumlah pilihan itu, ulama ahli tafsir Al-Quran, Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim Al-Hafiz menegaskan lebih memilih beribadah kurban kambing untuk satu orang daripada kurban sapi patungan. Gus Baha memiliki alasan yang kuat. Hal itu menimbang berbagai perspektif, mulai dari fikih hingga sejarah kurban. Nabi Ismail diganti kambing, bukan hewan lainnya. Menurut pendapat Gus Baha, kayaknya memang kalau sama-sama, 7 orang dengan satu sapi dibandingkan 1 orang 1 kambing, Gus Baha lebih ikut pendapat yang mengatakan lebih baik milih kambing. Gus Baha mengemukakan, pendapat yang disampaikannya itu merupakan pendapat mayoritas ulama. Hal tersebut termaktub di kitab-kitab klasik yang membahas tentang fikih. Selain itu, dalam sejarah kurban yang menceritakan tentang peristiwa kurban Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Allah mengganti Nabi Ismail dengan kambing, bukan hewan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kambing lebih dipilih Allah. Dalam kitab-kitab fikih, memang kambing lebih utama dibandingkan sapi. Dalam banyak pendapat ulama, alasannya lebih privat, terang Gus Baha. Logika sederhana Gus Baha, jika kambing tidak lebih baik dari hewan lain, maka tentu Allah tidak mengganti Nabi Ismail dengan kambing ketika peristiwa kurban tersebut. Kurban seekor kambing untuk satu orang juga menandakan sikap ksatria, tidak bergantung kepada yang lainnya. Andaikan di sana ada hewan yang lebih baik, tentunya Allah milih selain kambing. Ini alasannya ulama kalau di kitab-kitab fikih memang kambing lebih utama ketimbang sapi, alasan lainnya lebih privat, tegas Gus Baha. Tidak hanya itu, kata Gus Baha, Rasulullah juga berkurban kambing sehingga dari kisah tersebut banyak ulama yang berpendapat lebih memilih kambing untuk kurban dibandingkan hewan lainnya. Tergeser tren baru. Namun, sikap Nabi dan pendapat para ulama tentang keutamaan kurban kambing tersingkir oleh sikap gaya-gayaan kehidupan masyarakat. Ada juga yang beralasan karena daging kambing membuat darah tinggi naik dan efek samping lainnya. Padahal menurut Gus Baha, jika daging kambing dimakan dalam batasan tertentu tidak menimbulkan efek samping. Dampak dari sikap masyarakat tersebut tidak biasa, banyak masyarakat yang awalnya kurban kambing sendirian berubah kurban sapi dengan cara iuran bersama temannya. Padahal sebelumnya kurban kambing, banyak juga masyarakat yang tidak mau menerima daging kambing karena alasan kesehatan. Semenjak ada gaya-gayaan, di daerah kami semenjak banyak pegawai negeri, orang mapan atau orang kelas menengah, itu menganggap kambing sebuah problem, karena darah tinggi. Ini membuat daging kambing itu susah dibagikan. Semenjak itu mulai ada tren iuran sapi, jadi yang terus menjadi ragu itu yaitu, tutur Gus Baha. Hikmah disyariatkannya kurban. Pertama, sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Kedua, bagi orang yang beriman kepada Allah, dapat mengambil pelajaran dari keluarga Nabi Ibrahim, yaitu, kesabaran Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail ketika keduanya menjalankan perintah Allah, dan mengutamakan ketaatan kepada Allah dan mencintainya dari mencintai dirinya dan anaknya. Ketiga, sebagai realisasi ketakwaan seseorang kepada Allah. Keempat, membangun kesadaran tentang kepedulian terhadap sesama, terutama terhadap orang miskin. Wallahu a'lam.